Ya, halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya, oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan sebuah tips budidaya seperti biasanya, tapi kali ini saya akan membahas mengenai sebuah pertanyaan yang mungkin sempat tersemat di benak teman-teman, yaitu tentang tanaman yang ada di samping saya ini. Ini adalah tanaman monstera. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tanaman monstera ini memiliki harga yang cukup mahal? Sedikit info terlebih dahulu ya kepada teman-teman, bahwasanya tanaman monstera ini adalah salah satu jenis tanaman yang saat ini cukup digandrungi karena bentuk dan motif, ya tidak motif sih, bentuk dan eksotisme dari daun tanaman monstera ini cukup menarik, sehingga sangat banyak digandrungi dan menjadi tanaman yang cukup banyak peminatnya. Tetapi ya seperti biasa, ketika tanaman ini booming, dia cukup viral, harganya pun juga melonjak naik. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa tanaman monstera ini bisa mahal. Saya tidak hanya membahas kenapa karena ini baru viral, itu tidak akan saya masukkan ke dalam pembahasan, tapi kita akan mengupas sisi-sisi lain dari tanaman monstera ini. Dan sedikit info untuk harga terakhir dari tanaman monstera, ya kita ketahui bahwa tanaman monstera ini dia dihitung atau hitungan harganya itu sekarang adalah berdasarkan jumlah daun dan sobek atau belumnya daun tersebut. Nah, dan untuk harga dari tanaman monstera ini tersebut juga bervariasi. Ada yang dia dihitung berdasarkan jumlah daun, dan ada juga dia yang dihitung itu cuman bonggolnya saja, jadi belum memiliki daun, itu pun juga sudah berharga. Dan untuk harga dari bonggolnya saja ini saya ambil dari marketplace. Untuk jenis Monstera Deliciosa King itu harganya adalah sekitar 20 ribuan, itu baru bonggolnya saja. Tetapi harga ini berbeda sesuai dengan jenis tanaman monsteranya ya, karena memang monstera jenisnya juga banyak, tapi salah satu referensinya yang Deliciosa King tadi untuk bonggol. Dan untuk yang murah biasanya adalah jenis tanaman monstera ekor naga, itu untuk harga bonggolnya pun juga relatif lebih terjangkau. Nah, lanjut untuk tanaman monstera dengan harga yang dia dihitung berdasarkan daun. Dihitung berdasarkan daun ini pun juga masih berbeda lagi. Ada dia yang daunnya sudah sobek seperti ini, atau yang dia masih berbentuk daunnya masih utuh. Itu pun harganya juga berbeda. Terakhir saya cek harga untuk yang dia sudah daunnya sobek, itu biasanya dia dijual sekitar 2 daun. 1 daun pun juga ada. Harga 1 daun itu sekitar ada 50-70, itu tergantung daun pancingnya. Nah, lalu untuk harga yang dia biasanya 2 daun, sekitar 2 daun itu harganya adalah sekitar 70-an ke atas hingga 150, dan ada juga yang 175. Dan lalu juga ada lagi untuk harga yang baby atau yang masih kecil, yang daunnya belum sobek, itu dia harganya adalah sekitar 130-an. Jadi memang variasi harganya sangat tinggi, sangat banyak. Teman-teman, ini saya ambil referensinya adalah di marketplace Facebook ya. Mungkin teman-teman punya referensi lain, atau mungkin teman-teman punya referensi di daerah penjual tanaman sekitar teman-teman, mungkin juga lain lagi. Ini saya ambil contoh di marketplace Facebook seperti itu. Nah, itu adalah gambaran dari harga tanaman monstera. Untuk tanaman jenis philodendron, memang tanaman harga seperti itu memang bisa dibilang itu cukup tinggi, tetapi itu sebanding dengan kualitas atau keindahan yang ditawarkan oleh tanaman monstera. Nah, lalu kenapa tanaman monstera ini dia bisa memiliki harga yang cukup tinggi? Nah, ada beberapa pembahasannya. Dan yang pertama, kenapa harga monstera bisa tinggi itu adalah karena eksotisme atau keindahan dari jenis atau daun dari monstera ini. Kita tahu jenis tanaman monstera itu ada banyak, ada yang cukup terjangkau itu adalah jenis janda bolong dan monstera ekor naga. Tapi kita akan sedikit fokus di monstera yang seperti ini, yang dia memiliki daun melengkung berbentuk hati kurang lebih, dan lalu dia memiliki bentuk daun yang sobek-sobek dan bolong. Nah, bentuk dari daun
monstera yang cukup unik ini adalah yang memberikan keindahan tersebut, karena sangat jarang sekali tanaman yang dia memiliki bentuk daun yang ya berlubang dan sobek seperti ini. Ini sangat-sangat jarang. Bahkan sering sekali tanaman bentuk daun dari tanaman monstera ini dijadikan referensi untuk lukisan, terus hiasan dinding dan lain-lain ya. Itu adalah salah satu yang menyebabkan tanaman monstera ini dia memiliki harga jual, karena memang sangat eksotis sekali bentuk atau motif dari daunnya. Lalu lanjut lagi ke alasan yang kedua, mengapa tanaman monstera ini bisa mahal. Karena tanaman monstera ini mahal tidak hanya karena di Indonesia, tapi karena ini juga pengaruh dari luar negeri, yaitu adalah karena tanaman monstera ini sering menjadi referensi atau menjadi tanaman yang dijadikan patokan untuk indoor decor atau dekor dalam ruangan, atau bisa dibilang menjadi referensi tanaman indoor yang sangat digandrungi lah, terutama di luar negeri. Banyak sekali referensi-referensi untuk membuat taman dalam ruangan dan juga dekorasi dalam ruangan yang menggunakan tanaman, yang sangat banyak menggunakan monstera ini sebagai patokannya. Kenapa? Karena kembali lagi ke alasan pertama, yang mana dia memiliki keindahan atau nilai artistik dari daunnya itu yang menjadikan tanaman monstera ini digandrungi di luar, dan sekarang pun imbasnya juga kembali ke negara kita, ke Indonesia, yang mana menjadi banyak orang yang juga menggandrunginya, dan juga banyak yang jadikan referensi sebagai indoor plant atau tanaman dalam ruangan. Lanjut ke alasan yang ketiga, kenapa tanaman monstera ini bisa mahal, yaitu karena perawatan. Iya, karena tanaman monstera ini dia walaupun dia jenis tanaman philodendron yang notabene dia cukup mudah untuk hidupnya ya, tetapi apabila tanaman ini tidak diberi perawatan, mungkin tumbuhnya itu akan sangat abstrak, sangat alami. Nah, untuk referensi tanaman indoor, monstera ini memang banyak diberi perawatan. Contohnya diberi turus agar dia itu tumbuhnya menyesuaikan bentuk dari yang pemilik itu inginkan. Itu akan semakin meningkatkan nilai artistik atau keindahan dari tanaman monstera ini. Karena apabila memang tanaman monstera tidak diberi perawatan, pertama tumbuhnya dia akan sangat abstrak. Lalu yang kedua, apabila tidak diberikan perawatan, pasti tanaman monstera ini akan rentan layu. Nah, kenapa bisa rentan layu? Karena tanaman monstera walaupun dia kuat untuk diletakkan di dalam ruangan, tetapi apabila tanaman monstera ditanam atau dibiarkan di dalam ruangan saja, pasti dia akan mengalami penurunan kualitas atau penurunan kesehatan tanaman. Nah, itulah kenapa tetap dibutuhkan perawatan. Nah, itulah kenapa perawatan ini pun juga sangat menentukan seperti apa nanti besarnya tanaman monstera ini, atau seberapa keindahan dari tanaman monstera ini. Ya, dan untuk alasan yang keempat atau alasan terakhir kenapa tanaman monstera ini memiliki harga yang relatif mahal menurut saya, itu adalah karena tanaman monstera ini dia memiliki waktu tumbuh yang cukup lama. Ya, jika teman-teman ingat pembahasan saya sebelumnya yang ini tentang jenis-jenis tanaman yang dia meskipun tren turun harganya tetap akan tinggi. Nah, di video tersebut ada kategori tanaman yang akan tetap bertahan mahalnya adalah tanaman yang dia memiliki waktu tumbuh lama. Nah, monstera ini dia memiliki atau masuk ke dalam kategori tersebut. Kenapa bisa? Padahal dia jenis philodendron, kenapa kok dia masuk ke dalam sana? Karena berbeda dengan jenis tanaman alocasia atau keladi dan lain-lain, yang mana notabene dia sekitar 2-3 hari lah ya, kurang lebih dia bisa memunculkan daun baru. Berbeda dengan tanaman monstera, yang mana tanaman monstera milik saya ini pun dia untuk mengeluarkan daun baru dia membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 bulan. Dengan perawatan standar dia baru memunculkan daun baru. Nah, itulah yang menyebabkan waktu 1 bulan untuk memunculkan 1 daun baru itu adalah menurut saya waktu yang cukup lama, karena itu cuma 1 daun. Nah, itulah kenapa cukup wajar jika tanaman monstera ini dia memiliki harga yang relatif mahal. Dan itu pun baru tanaman monstera,
yang mengeluarkan daun baru. Berbeda lagi waktunya apabila itu adalah tanaman monstera yang dia masih menggunakan daun pancing dan dia baru ingin mengeluarkan tunas. Itu waktu tumbuhnya atau waktu mengeluarkannya dari tunas itu, dari daun pancing muncul tunas hingga daun baru, itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa memang tanaman monstera ini bisa memiliki harga yang cukup mahal. Dan tambah lagi, berbeda jenis tanaman monstera, waktu tumbuhnya pun juga makin lama. Waktu tumbuh daun baru dari tanaman jenis monstera bursidina ataupun tanaman monstera deliciosa itu akan berbeda. Tanaman monstera deliciosa mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena memang daunnya pun juga cukup lebar dan cukup besar. Ya, seperti itulah kurang lebih teman-teman mengenai pembahasan saya kenapa tanaman monstera ini dia memiliki harga yang cukup mahal. Buat kalian yang pecinta tanaman hias, yang kalian suka jenis tanaman yang cukup eksotis seperti tanaman monstera ini, saya sarankan mungkin kalian bisa mulai menanam di pekarangan teman-teman. Kenapa? Karena memang bagaimanapun menurut saya tanaman itu investasi. Meskipun meskipun itu memang investasi jangka panjang, tapi memang tidak ada salahnya kalaupun teman-teman besok tidak bisa menjualnya, setidaknya teman-teman investasi keindahan. Tidak bisa dijual dapat uang, tetapi memiliki keindahan dari tanaman yang bisa dinikmati mungkin hingga tua. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Mungkin jika pembahasan saya ada yang kurang atau mungkin ada yang perlu ditambahi, silahkan teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Sekalian mungkin teman-teman punya request, saran, atau pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom komentar juga ya. Teman-teman juga bisa mungkin tanya-tanya dan lain-lain melalui IG saya, melalui DM IG saya di @yul_fajar. Oke, baik, mungkin itu dulu untuk info yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.